Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakti Aska Akila, NPWP 502641199 dari Departemen Sistem Informasi kelas B. Nah, di video ini saya akan membahas tentang Lab 2.2.7, di mana kita akan eh, mempelajari tentang shell basicnya Linux dan mengcopy, deleting, and moving files. Nah, langsung aja kita masuk ke part pertama, di mana kita harus login dulu ke CyberOps Workstation VM. Nah, ini sudah saya siapkan karena sebagai analis, jadi kita input saja passwordnya ops. Nah, ini ada update. Oke, sekarang sudah masuk. Setelah itu kita buka terminal dan gunakan command man, di mana man ini singkatan dari manual. Nah, ini fungsinya itu eh, hampir sama seperti command help, di mana kita itu melihat informasi informasi lebih lanjut tentang suatu command. Nah, contohnya ini kita bisa menggunakan man dan man. Ini banyak banget ininya, opsinya. Ya. Nah, oke, dari command man ini tadi kita bisa lihat di sini ini view section that included in a main page. Ini berarti section yang ini seperti name, synopsis, description, examples, overview, dan defaults options, manual page, controlling formatted input, dan seterusnya. Jadi langsung saja kita jawab dari yang pertama tadi. Oke, ini oke, jadi langsung saja kita jawab. Pertama itu adalah main, yang kedua synopsis, description, description, lalu examples, review, dan satu lagi default. Nah, tetapi kalau mau lihat semuanya ini jawabannya ada di sini. Ada name, sinopsis. Sekarang kita akan mengexit eh, terminal ini dengan cara mengklik Q. Nah, setelah ini kita diminta untuk menggunakan man command untuk belajar tentang cp. Jadi kita type aja man cp. Nah, di sini cp itu berguna untuk mengcopy file dan directory. Di jawabannya dari pertanyaan ini adalah copy files and directory. To another location. Nah, ini, what command will you use to find out more about the pwd command? What is the function of the pwd command? Nah, ini bisa kita gunakan command man saja. Jadinya kita type aja langsung pq man pwd. Nah, eh, di sini pwd itu digunakan untuk mengeprint direktori yang saat ini sedang dikerjakan. Nah, berarti kita langsung saja inputnya eh, the pwd to directory. Nah, kita lihat apakah benar. Ya, ya benar.
Nah, sekarang kita akan masuk ke step ketiga, di mana kita akan membuat dan mengganti directories. Nah, di step ini kita akan menggunakan change directory atau cd dan make directory atau mkdir. Dan list directory menggunakan ls command. Nah, directory ini adalah kata lainnya untuk folder. Kita akan coba aja langsung dengan cara pertama-tama menulis pwd. Oke, pwd. Ini bisa lihat di direktorinya itu adalah home/analyst. Jadi kita langsung aja type home/analyst. Lihat? Ya, oke, benar. Nah, sekarang kita akan coba untuk menavigasi ke /home/analyst. Jadi kita langsung aja coba analyst /home/analyst. Nah, ini sudah, berarti sekarang saya ke cd /home/analyst. Oke. cd /home/analyst. Oke. Mantap ya. Oke. Sekarang ls l untuk melihat semua file-file yang ada di situ. Kita masuk aja. Nah, di sini saya pakai gimana ya? Emulator yang baru, jadi tidak ada file space.txt. Nah, sekarang kita akan menggunakan mkdir command untuk membuat 3 buah folder baru bernama CF folder 1, 2, dan 3. Caranya itu kita tinggal mengetik mkdir CF folder 1 dan diulangi sampai yang ketiga. Oke. Jadi, ini tadi dulu mkdir CF folder 1. Oke, langsung aja folder 2, folder 3. Oke, sekarang kita cek. Nah, di sini ada nih COPS folder 1, 2, dan 3. Sekarang, atau kita bisa memverifikasinya dengan cara ls dan l lagi. Nah, di sini ada. Oke. Selanjutnya, kita akan mengubah direktorinya home analysis ini menjadi ke SciOps folder 3. Nah, caranya kita tinggal menginput command ini. Nah, kita coba input. Ini ke home analysis ops folder. Oke, kita which folder are you in now? Sekarang kita lagi ada di analysis SciOps folder. Kita bisa dilihat di sini. Jadi kita langsung saja SciOps folder 3. Lihat jawabannya. Kurang dari oh ya, kurang ininya. Analysis SciOps folder 3. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa simbol ini itu berarti adalah user home directory-nya user saat ini. Nah, ketika kita ubah menjadi SciOps folder 3, ini akan otomatis home directory-nya akan berubah menjadi SciOps folder 3. Nah, di sini $sign kayak gini, berarti kita itu regular user. Sedangkan jika kita hashtag, itu adalah root user atau super user lah bisa dibilang. Nah, sekarang ini di challenge-nya kita akan mencoba untuk menginput command cd. cd dan ini. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat setelah menginput command ini, kita akan mengubah analysis SecOps folder 3 ini kembali lagi menjadi ini, yang berarti direktorinya itu adalah analysis home. Atau ya ini.
slash home slash analysis. Jadi it changes the directory that slash home slash analysis. Kita lihat apakah betul. The directory is into the home directory. The shell interpret the as a shortcut for the user is current home directory. Oke, tuh berarti. Kita tambahin aja tuh the shortcut for current home directory. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan mkdir untuk membuat COPS folder 4 di dalam COPS folder 3. Nah, caranya kita tinggal menggunakan komen ini, tinggal ya tumpuk lah ininya. Tadi kan mkdir home analysis COPS folder 3. Nah, untuk memasukkannya kita tambahin lagi ini simbol ini dan masukkan folder yang akan dibuat. Nah, langsung aja coba close. Directory ini kan tadi ya folder 3 COPS folder 4. Nah, oke, kita cek di sini folder 3. Nah, di sini ada COPS folder 4 atau kita bisa gunakan ini buat verifikasi lokasi foldernya. Kita coba aja. Nah, di sini ya nggak muncul sih, tapi ya nggak muncul. Di sini nggak muncul. Nah, di sini kita bisa gunakan komen ls-l untuk memverifikasi pembuatan foldernya itu. Kita langsung saja coba. Jadi slash l slash home slash analysis slash ops folder 3. Nah, dengan ini kita bisa menspesifikasi untuk menunjukkan file yang ada di COPS folder 3. Kita coba. Nah, di sini cuma ada COPS folder 4. Oke. Selanjutnya, nah, sampai saat ini kita hanya menggunakan full atau absolute path. Nah, absolute path itu berarti yang ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan relative path. Relative path ini dapat mengurangi teks yang harus diketik. Nah, caranya itu kita langsung saja coba COPS folder 3 directory. Kita masukkan ls-la. Jadi, langsung saja ls-l -la. LA home analysis folder COPS 3 folder. Oke, masuk saja. Nah, kita lihat di sini ada titik-titik ini. Nah, titik-titik ini berguna untuk mengikuti arah direktorinya. Nah, jika titik 1 itu akan mengikuti direktori yang saat ini sedang digunakan. Sedangkan yang di titik 2 itu adalah parent directory. Titik-titik ini bisa dilihat dari ketika kita menggunakan komen cd untuk mengganti direktori. Nah, menggunakan cd untuk mengganti direktori ke titik atau current directory tidak akan mengubah apapun karena ini sudah ya udah memang di situ gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengganti current directory menjadi home analysis of folder 3. Ini kita langsung saja of folder 3 cd. Nah, terus ini cd. Oke. Nah, ini kita sudah ganti. Jadi kita cd habis itu titik untuk current directory. Jadi kita akan coba. Nah, tetap tidak ada perubahan. Nothing. Nah, jadi jawabannya adalah jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ada yang terjadi. Nothing happen because
titik point to the current directory, which is seops folder 3. Nah, kita lihat currently nothing. But the command interpreter has changed the directory to the current directory itself. Nah, aslinya itu ya nggak ada apapun yang terjadi, tetapi mesin ini tetap saja untuk merubah dari analisa folder 3 ini menjadi analisa folder 3 ini, karena kan titik current directory. Jadi ya meskipun terlihat tidak ada perubahan, tetapi tetap saja ada prosesnya dari uh, komen ini, tetap ada. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengganti direktorinya menggunakan titik 2. Nah, ini dan nah, kita akan kembali lagi ke analis seops ini. Karena di seops folder 3 ini sebelumnya kan ya folder inilah directory sebelumnya. Berarti ini. Jadinya parent directory itu kayak directory sebelumnya directory tersebut gitu. Kita langsung jawab saja. The, it is the directory above SciOps folder 3. Oke, jadi kita lihat saja. Directory was changed to home analysis, which is the directory immediately above SciOps folder 3, also known as the parent directory. Nah, ini benar, cuman ya mungkin penjabarannya kurang lah. Jadi kita langsung saja tambahin ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi directory cd kepada directory saat ini, yaitu berlokasi di sini. Nah, sekarang langsung saja kita akan coba cd titik 2. Nah, ini akan berubah ke home. Karena di sini kita bisa lihat lagi di atasnya analis adalah home. Jadi kita direktorinya akan berubah ke sini. Nah, jadi kita bisa langsung saja jawab directory is change to is change to home because it is above the analysis directory. Nah, kita lihat apakah benar. Yap, benar. Nah, apa yang terjadi jika kita menggunakan cd.2 di command analysis spec of homes? Nah, langsung saja bisa kita coba di sini cd.2. Nah, di sini berarti kita kembali ke root. Berarti karena root itu emang di atasnya home, yaitu paling asalnya lah. Nah, dari sini kita bisa langsung saja jawab yang terjadi adalah directory change to root, which is above the home directory. Bukan, oh ya. Kita lihat, yep, oke. Okay. Atau kita bisa tulis saja slash. Apa yang terjadi jika kita menggunakannya lagi? Nah, bisa langsung kita coba saja. Nah, tidak ada yang terjadi karena root itu adalah directory yang paling tinggi. Nah, tidak ada lagi selain root. Itu adalah emang paling ya paling murni lah istilahnya. Jadi kita bisa langsung saja ketik nothing happens because root is the highest root is the highest directory. Nah, kita bisa cek the directory to the file system because this is the highest level. No upward change is done as the root directory has no parent directory. Nah, ini emang udah paling murni lah. Nah, sekarang kita akan masuk ke step keempat, yaitu kita akan mana ya? Memindahkan hasil dari outputnya ke
direktori yang lainnya. Eh, dan ini direpresentasikan dengan simbol lebih dari. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan outputnya ke lokasi lainnya. Nah, kalau defaultnya itu adalah current terminal window. Nah, sekarang bisa kita coba langkah-langkahnya itu gunakan CD command untuk kembali ke flash home analyst. Oke, jadi kita perbagi dulu ininya. Jadi flash home flash analyst. Nah, oke. Sekarang kita akan menggunakan command echo untuk eh, menulis pesan lah. Nah, kita coba saja dulu. Echo, this is a message to the terminal by echo. To the terminal by echo. Nah, karena kita tidak menspesifikasi outputnya, ini akan memberikan umpan balik ke terminal. Nah, ketika kita menggunakan tanda lebih dari, itu bisa kita input message ini ke dalam suatu text file. Nah, eh, kita coba bikin dulu lah, misalnya, mana ya, kata ini, save, uh, save, dah, oke. Sekarang kita coba untuk terminal, uh, echo, udah ada, ini ada, echo, this is a message, echo. Sedangkan kita langsung titik, dan kalau itu lebih dari ke nama filenya kalau nggak salah tadi, oke. Nah, sekarang bisa kita lihat di file tersebut. Nah, ini muncul. Berarti kita bisa menginput suatu teks dari terminal ini. Nah, jadi kita bisa menginput suatu teks dari terminal ini menggunakan command echo. Di sini tadi kalau kita lihat itu, bentar kita coba lagi. Eh, Nah, oke. Bisa dilihat di sini tidak ada outputnya karena kita sudah memindahkan direktori dari teks ini ke dalam file ini yang bernama Mahasigma. Nah, tadi kan bisa dilihat nih filenya. Jadi kita bisa langsung saja jawab di sini. Set expected, yes, because the echo is redirected into a text file. Lihat? Yap. Nah, karena tadi kita buat text file-nya, sekarang kita coba tanpa membuat text file tersebut. Jadi langsung saja kita input echo di sini some some text text dot file file txt. Oke. Nah, tadi kan kita sudah buat itu bisa langsung dimasukkan sama terminalnya. Sedangkan jika kita belum buat, otomatis terminalnya akan membuat file tersebut. Karena kita menspesifikasi filenya itu txt, jadi ya dibuatnya txt lah. Nah, sekarang kita akan menggunakan ls -l untuk file tersebut. Khusus saja ls l some ya some file Nah, di sini kita bisa memverifikasi bahwa file teks tersebut ada atau kita bisa ya cek manual lah. Kan lalu kita akan menggunakan command cat. Oke, cat. Langsung aja deh. Ini cat
open text file. Nah, dengan menggunakan command cat ini, kita bisa membaca isi dari file tersebut. Nah, selanjutnya, kita akan mengecho lagi menggunakan teks yang berbeda. Langsung saja kita bikin echo. This is a different. Once again, echo to the terminal by echo. Oke, ini kita masukkan directory yang mau kita input .txt. Nah, sekarang oke, itu kita gunakan cat command. Oke, maksud saja. Nah, ini bisa dilihat file yang sebelumnya tadi yang echo this is a message itu diganti dengan this is a different message karena kita menggunakan sign ini. Nah, ini tuh akan mereplace konten apapun yang sudah ada di text file tersebut. Nah, jadi bisa langsung kita jawab because the sign replaces the previous content inside the text file. Completely and in the previous one. Oke. Nah, ini jawabannya. Kita lihat, the text file was completely replaced by a new message. The lebih besar dari operator destroy the content of the text file before writing the message echoed by echo. Ini tuh menghancurkan konten yang ada di text file tersebut sebelum menulis message ini. Oh bukan. Sebelum replace dengan message ini. Nah, di step kelima ini kita akan menggunakan simbol ini yang berarti double lebih besar dari untuk menambahkan data ke dalam file tersebut. Nah, kalau yang ini kan dia menghancurkan datanya, kayak menghapus datanya, habis itu mengganti dengan data yang akan diinput. Sedangkan yang ini hanyalah menambahkan data. Langsung saja bisa kita coba echo bisa different message. Ini filter sudah aktifkan. Oke, sudah benar. Ini bisa kita cat. Nah, ini bisa kita lihat ini bertambah. Nggak ini dihapus, habis itu digantikan dengan ini. Ini hanya menambahkan value lah. Nah, jadi bisa kita jawab. That is added. Well, without previous one. Two. Data is zero. Kita ini menambahkan data. Kita replacing it and kita deleting it and linking it with using data type. Ini bisa kita lihat the new message was appended to the end of the file keeping the original content intact. Nah, ini sama ya. Jadi message barunya itu ditambahkan di end of the file. Ini di bawahnya. Yang originalnya justru malah tetap ada. Dia nggak tergantikan lah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bekerja dengan file tersembunyi di Linux. Nah, di Linux ini, file yang namanya dimulai dengan titik atau single dot itu tidak ditunjukkan secara umum. Nah, perbedaannya ini dengan directory yang tadi itu, yang kurang directory, di hidden file itu biasanya itu
setelah titik ada namanya seperti ini. Dot file 5, dot file 6. Sedangkan yang kalau yang current directory hanyalah titik saja, tidak ada huruf lainnya gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan ls-l untuk nge-display file yang ada di analyze home directory. Oke, kita coba saja ke ls-l. Nah, kita lihat how many files are displayed. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa totalnya ada 40, tapi yang direktorinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi kita langsung saja a total of a directory. Sekarang kita masukkan totalnya adalah 40. With a total of 40 files. Selanjutnya, pakai ls-la untuk display semua file, including hidden file. Jadi, kita akan menggunakan ini untuk display file yang tersembunyi. Jadi, langsung saja, la. Jadi, kita lihat ada ya lumayan banyak lah. How many more files are displayed than before explain? Nah, kita bisa langsung saja hitung. Sini kita bisa lihat ada 88 file di a total of direktorinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita bisa langsung aja hitung direktorinya ada berapa. Ini ada totalnya 128. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Sebelumnya itu 8, berarti total of 4 additional directory dan an additional 88 files. Nah, oke. Nah, penjelasan untuk file yang menambah ini adalah because the command display all files including hidden files. Lihat jawabannya. Many more as in addition to regular file. Oke, sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Is it possible to write entire directories by adding a dot before each name as well? Are there any directories in the output of ls minus la above? Oke, jadi ini mungkin karena misalnya kalian mengubah dari file gambar JPG ke PNG. Nah, itu dengan cara kita merename itu kita bisa mengubah filenya. Tetapi ya mungkin kurang sempurna lah ininya. Jadi jawabannya itu adalah yes. Nah, selanjutnya itu adalah are there any directories in the outputs of ls minus la above? Jawabannya adalah iya, karena kita bisa lihat di sini eh, direktorinya itu makin banyak. Sebelumnya itu cuma ya paling kalau nggak salah nah kalau nggak salah itu 4, 5, 6, 7, 8 sampai sini doang. Ini sudah masuk ke hidden files. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah there are directories in the output of uniform. Kita lihat jawabannya. Yap, betul. Nah, di sini kita perlu untuk memberi 3 contoh untuk hidden file di output ini. Nah, hidden file itu kita bisa ngecek dari titik yang ada di depannya. Berarti kayak bash history, bash logout, dan bash hrt. Kita bisa langsung saja input bash hrt config, ada config. Nah, habis itu belum. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya,
benar. Karena di sini ada titiknya, di awalnya itu ada titiknya kalau hidden file itu. Selanjutnya kita akan menggunakan command man dengan ls. Ini untuk mencari tahu apa sebenarnya infonya tentang command ini. Command ini yang berarti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan command man ls, di mana kita akan menggunakan man untuk mencari tahu fungsi dan deskripsi dari command ini. Nah, langsung saja kita coba di sini uh, man ls. Nah, di sini kita lihat ada banyak banget ininya. Ya, setelah itu, nah selanjutnya kita akan coba untuk mengcopy, menghapus dan memindahkan file. Nah, caranya adalah yang pertama itu kita akan mencoba untuk mengcopy file. Caranya itu adalah menggunakan command cp yang berarti uh, kalau nggak salah di sini tuh bentar, di sini. Nah, cp itu adalah mengcopy file from a source to destination. Jadi kita akan menggunakan command cp ini dari text file yang tadi udah kita buat ke syops folder yang kedua. Nah, kita langsung saja demonstrasikan cp sum text file.txt ke syops folder 2. Nah, oke, identify the parameter. Nah, di sini source-nya itu adalah yang ini. Uh, source-nya itu sebelumnya itu ada di sini. Jadi, jadi source-nya itu ada di sini. Sedangkan destination-nya itu adalah di sini. Nah, ini udah muncul nih. Karena kita di terminal itu, kita kan ini source-nya. Sedangkan ini adalah destination-nya. Nah, jadi langsung saja bisa kita jawab. Source-nya adalah slash home slash analyst. Dan langsung kita input nama filenya tadi apa? Some text file. Some text file.txt. Sedangkan destination-nya adalah di sini bisa kita lihat slash home slash analyst slash syops folder 2 slash some text file.txt. Nah, bisa kita lihat jawabannya ya. Oke, sama persis. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan ls command untuk memverifikasi bahwa some text file ini ada di syops folder 2. Kita langsung saja ls syops folder 2 folder 2. Oke. Ya, ini kita lihat ada. Oke. Selanjutnya ls command to verify that is also in the home history. ls di kita lihat ini ada contoh teks. Oke, selanjutnya apa lagi? Step kedua kita akan mencoba untuk menghapus file dan directory. Nah, caranya itu akan menggunakan command rm, yaitu kalau nggak salah kita sebut saja di sini man rm. Nah, di sini rm ini digunakan untuk menghapus file atau directory. Kalau kita lihat quit, kita akan menggunakan rm text file. Oke, kita akan menggunakannya untuk menghapus text file yang tadi itu. Jadi langsung saja text file.txt. Ini kita cek ulang ls minus l. Kita lihat ya filenya itu tersebut tadinya kan ya tadinya kan ini sebenarnya kan ada some text file ini, sedangkan di sini kita cek lagi setelah dihapus ini tidak ada, berarti ya emang udah dihapus. Nah, oke,
tadi kan sudah menghapus file ya. Sekarang kita akan mencoba untuk menghapus directory. Nah, di Linux itu kita kan tadi menggunakan command rm. Nah, kalau kita tambahkan strip r atau recursive itu akan dapat menghapus directory. Nah, jika kita menghapus directory, semua file yang ada di directory tersebut juga akan terhapus juga. Jadi ya istilahnya terhapus satu, ya kayak misalnya aku ngapus file folder ini. Nah, file folder 4 ini juga akan hilang, juga akan ikut terhapus karena direktorinya kan udah kehapus emang, udah nggak ada. Jadi langsung saja kita coba ini rm sr ops folder 1 folder 1 oke. Nah, ini sudah kita hapus. Kita lihat lagi. Saya folder 1 sudah nggak ada, berarti udah kita hapus direktorinya itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memindahkan file dan directory. Nah, di sini itu kita akan menggunakan command mv. Nah, mv itu apa? Mv itu coba kalau kita tes ini. Nah, mv itu digunakan untuk memindahkan file. mv ini konsepnya itu gimana ya? Konsepnya itu sama kayak copy, cuman dia kayak aplikasi yang source-nya itu dia dihapus. Jadi kayak kalau misalnya ini kan misalnya klik kanan di Word gitu kayak inilah. Eh, eh, Sini ya bla 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 gitu. Ini kan ada kayak cut gini. Nah, MP ini konsepnya itu sama dengan cut itu. Nah, kita double check. Oke, jadi akan langsung kita praktekkan saja komennya. Langsung saja eh, MP sign ops ini folder 2 ke some text file.txt ke current directory berarti titik. Oke, ya, ini sudah berhasil. Coba kita cek. Cek. Ya, tidak ada filenya. Berarti sudah kita pindah. Kemudian kita coba cek ke slash home slash analyst. Oke, nah di sini ada ya filenya. Some text file ini ada. Berarti sudah kita pindah. Dan di saat foldernya itu dua itu udah gak ada. Karena udah kita pindah. Kayak cut lah. Nah, sekarang eh, kita masuk ke pertanyaannya ini. Maksudnya what command did you use to accomplish this task? Maksudnya task ini kan berarti kalau task ini berarti move dong di the move command which is mv. Nah, kita lihat lah kok malah remove ini tasknya yang mana ya? Oke, mungkin ini maksudnya kayak kita gimana ya? Mungkin ya pasangan komen untuk delete ini apa namanya? Context file kan dia udah kayak misalnya kita copy habis itu kita gunakan ini buat delete-nya itu, tapi kurang tahu sih pertanyaannya ini maksudnya gimana karena ya kalau what command did you use to accomplish this task ya obviously ya mv karena kan di selanjutnya di sebelumnya kan udah ada dibahas ya, jadi kurang tahu sih ini. Nah, di sini keuntungannya memakai Linux command line itu menurut saya itu ya praktis karena kan kita tinggal ngetik aja di sini nih di terminal ini. Nah, sedangkan kalau pakai GUI itu kan kita harus ngeklik inilah, ngeklik itu, SCIPE gitu. Nah, kalau pakai ini kita tinggal ngeklik aja kayak ls gitu untuk lihat filenya atau mp atau man atau apa gitu. Nah, dan pakai Linux command line ini juga less resource intensive. Jadi nggak makan terlalu banyak RAM dibandingkan pakai GUI. Kalau misalnya ya buat apa namanya? Buat dipakai lah sama kalau misalnya kita pakai remote apa namanya? Akses remotely gitu, pakai SSH kalau nggak salah itu secure shell itu ya lebih less resource
lebih less resource intensif lah daripada GUI ini yang ini. Jadi langsung saja uh, cost intensive compared to GUI and easy to yeah, easy to hmm, uh, easier than GUI, easier and much faster. You are an expert at it. Nah, habis itu banyak sih opsi-opsinya seperti kayak ya tadi itu menghapus directory, memindah directory dan sebagainya. Nah, jadi bisa kita langsung saja easier and much faster and terus habis itu uh, more controls and options. Nah, oke. Coba kita lihat answer my query. The command line allows the user more option and control for the graphical interface. As the user become more experienced with the command line, the user recommend these commands in script to perform routine tasks. The command line interface uses fewer resources when user administrate the computers remotely. Nah, eh, di sini tuh berarti eh, command line ini bisa bisa memberikan mereka untuk lebih banyak pilihan dan kontrol dibandingkan pakai GUI. Nah, kalau usernya udah expert lah dengan command line, itu bisa digabungkan untuk melakukan task-task yang rutinitas lah. Nah, command line ini juga menggunakan resource yang lebih sedikit daripada GUI jika usernya itu menggunakan komputernya secara tidak langsung lah. Oke, jadi begitulah Lab 2.2.7 di mana kita menjadi lebih familiar dengan Linux Shell atau ya ini terminal. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.